Nah, pada video kali ini, ketiga, yaitu tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan banyaknya pemetaan dari dua buah himpunan, lalu memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Oke ya, langsung aja kita mulai ke yang pertama, menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Oke, bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan? Nah, di himpunannya dulu ya, ada himpunan A sama himpunan B. Misalkan himpunan A itu isinya 2, 3, sama 4, lalu himpunan B isinya A sama B. Pertanyaannya, tentukanlah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, sekarang kita lihat nih. Soalnya kan dari A ke B. Berarti A itu merupakan daerah asalnya, lalu si B merupakan daerah tujuannya atau daerah kawannya. Bisa dipahami ya, itu kan konsep pemetaan yang ada di video sebelumnya. Berarti A itu domain, B itu kodomainnya. Nah, sekarang kan yang ditanya ada berapa kemungkinan pemetaannya. Kita harus tahu dulu arti pemetaan itu apa. Pemetaan sama dengan fungsi kan? Nah, waktu itu kita tahu yang namanya fungsi berarti menghubungkan semua anggota yang ada di himpunan asal. Berarti kasusnya di sini semua anggota di A ke tepat satu anggota di B. Nah, baru kita coba cek kemungkinan jawabannya. Kemungkinan pertama, 2 bisa dihubungkan ke bilangan yang A, 3 ke A, 4 ke A juga. Boleh kan kayak gini? Karena semua anggota di A sudah kita hubungkan ke tepat satu anggota di B. Kemungkinan kedua, bisa aja 2 ke B, 3 ke B, 4 ke B juga. Boleh kan? Kemungkinan selanjutnya bisa aja 2-nya ke A, lalu 3-nya ke A, 4-nya ke B. Terus kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke A, dan 4 ke B. Next, kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke A, lalu 3 ke B, dan 4 ke B. Bisa kan? Next, kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 itu ke A, lalu 3 ke B, dan 4 ke A. Next, bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke A, dan 4 ke A. Bisa kan? Nah, kemungkinan terakhir bisa aja 2-nya ke B, lalu 3-nya ke B, dan 4-nya ke A. Kayak gitu. Masih ada nggak kemungkinan lain lagi? Kalau kalian mau coba sih boleh, tapi sebenarnya kemungkinannya cuma 8 ini aja. Makanya ini kok udah tahu aja 8. Sebenarnya nanti ada rumusnya. Coba kalian bayangkan ya, ini kan si A anggotanya 3, si B anggotanya 2. Nah, kalau anggotanya aja cuma 3 sama 2 ini bisa 8, bayangkan kalau anggotanya ada misalnya A-nya ada 20, terus B-nya ada 30. Wow, bakal banyak banget kan? Nggak mungkin dong kita mau gambar-gambarin ini semua. Makanya nanti kita akan gunain rumus aja untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Oke? Oke, ini dia rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, misalkan kita mau cari pemetaan dari himpunan A ke B ya. Berarti kan asalnya di A, tujuannya ke B. Nah, banyaknya pemetaan rumusnya banyaknya anggota tujuan berarti si B dipangkatin banyaknya anggota asal berarti si A. NB pangkat NA gitu ya. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung aja ke contohnya. Di sini himpunan A-nya itu 2, 3, 4, himpunan B-nya A sama B. Nah, kita cek dulu. Di sini NA atau banyak anggota A ada berapa? Di dalamnya ada 1, 2, 3 kan? Berarti NA sama dengan 3. Lalu banyak anggota B, NB sama dengan 1, 2. Berarti ada 2 aja kan? Berarti NA-nya 3, NB-nya 2. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari A ke B. Tujuannya B,
awalnya atau asalnya ada di A. Berarti nanti NB pangkat NA gitu ya. Sama dengan NB-nya ada 2, pangkat NA-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar kan? Tadi di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayak gitu cara menentukan banyaknya pemetaan. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita beralih ke korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B. Dan juga sebaliknya. Inilah nanti yang membedakan antara fungsi biasa dengan fungsi yang korespondensi satu-satu. Kalau fungsi biasa, kita cuma memikirkan himpunan asalnya. Sedangkan kalau di korespondensi satu-satu, kita harus memikirkan himpunan tujuan juga. Contoh kayak gini. Kalau misal ada himpunan A sama himpunan B. Kalau fungsi biasa, itu kan bisa aja kayak gini. A1 ke B1, A2 ke B1, A3 ke B4, A4 ke B2. Bisa kayak gini kan? Ini udah fungsi kan? Kenapa? Karena semua anggota di A, dia memiliki pasangan satu buah di himpunan B kan? Tapi masalahnya kan di himpunan B ini ada B3 nih yang nggak punya pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Terus korespondensi satu-satu kayak gimana? Kayak gini. Misalnya A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3, A4 ke B4. Nah, kita bisa lihat kan, seluruh anggota A punya pasangan masing-masing di himpunan B. Jadi di B pun semua anggotanya punya pasangan di A, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi dari sini kita bisa simpulkan juga, kalau dia korespondensi satu-satu, berarti banyak anggota himpunan A itu harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Kalau di sini A itu ada 1, 2, 3, 4, maka himpunan B anggotanya juga harus 4. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, supaya kalian makin paham, mari kita kerjakan beberapa contoh soal berikut. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Di sini A-nya adalah bilangan prima kurang dari 5. Berapa tuh? Berarti bilangan prima yang kurang dari 5 pasti 2 dan 3 aja kan? Selanjutnya himpunan huruf vokal. Berarti mulai dari A, I, U, E, dan O. Berarti ini ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan banyak anggota A berarti kan ada 1, 2. Berarti ada 2 aja. Lalu banyak himpunan B berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Berarti NB sama dengan 5. Nah, karena yang ditanya banyak pemetaan dari A ke B. So, kita langsung aja masukin ke rumus ya. Karena tujuannya B, berarti NB dulu yang disebut. NB pangkat NA. Berarti kan sama dengan NB-nya 5 pangkat 2. Berarti sama dengan 25. Kayak gitu. Gampang kan? Lanjut lagi. Sekarang banyaknya kemungkinan pemetaan dari B ke A. Ini penulisan notasi ya. Kalian mungkin waktu kelas 7 sudah pernah belajar di materi himpunan. Jadi semua bilangan asli, A itu kan bilangan asli antara 1 sampai 4. Berarti nanti ini anggotanya adalah 2, 3. Udah itu aja kan, 2 sama 3 kan. Karena antara 1 sama 4. Lanjut, yang B-nya bilangan ganjil antara 5 dan 13. Berarti kalau bilangan ganjil antara 5 dan 13, 5 sama 13-nya nggak masuk kan. Berarti isinya cuma 7, 9, lalu 11 ya kan. Nah, dari sini kita tentukan NA-nya adalah 1, 2. Berarti ada 2. Next, NB-nya sama dengan 1, 2, 3. Berarti ada 3. So, karena yang ditanya berapa banyak pemetaan dari B ke A, ingat ya, asalnya B, tujuannya A. Berarti rumus pemetaannya jadi NA. Ingat tujuan dulu ya, baru awal. NA pangkat NB.
Nah, NA-nya kan 2, pangkat NB, NB-nya 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya kan? Ya udah kayak gitu aja, gampang kan? Oke, lanjut lagi. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke himpunan B adalah yang mana? Kita cek yang kiri atas dulu ya. Di sini P-nya dihubungkan ke 1, Q ke 3, R ke 2. Berarti semuanya masing-masing punya pasangan satu semua kan? Jadi yang ini korespondensi satu-satu. Next, yang kiri bawah, yang ini P ke 3, Q ke 1, R kedua, berarti ini juga korespondensi satu-satu karena dia masing-masing memiliki satu pasangan. Next, nah yang kanan atas ini coba kita lihat. P sama 1, berarti masing-masing punya satu pasangan kan? Q sama 3, tapi R juga ternyata sama 3. Berarti 3 ini pasangannya ada 2, Q sama R. Berarti ini salah ya. Dan lagi di sini 2-nya juga nggak punya pasangan. Berarti yang ini bukan korespondensi satu-satu. Cek yang terakhir. Di sini jelas ya, 1 ini nggak ada temen. Berarti udah pasti bukan korespondensi satu-satu. Bisa dipahami kan sampai sini? Oke, lanjut lagi ke soal terakhir. Di antara HPB berikut ini, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Ini gampang ya. Masih ingat yang fungsi? Kalau fungsi kan yang penting, yang pertamanya ini nggak ada yang sama kan? Itu kalau fungsi. Kalau korespondensi satu-satu, semuanya nggak boleh ada yang sama. Gitu aja, gampang kan? Kita cek satu-satu nih ya. Kalau opsi yang A, ini domainnya ada A, B, sama C. Berarti daerah asalnya udah beda semua kan? Next, sekarang kita cek daerah hasilnya. Di sini ada 1, 2, sama 2. Wah, ini ada yang sama nih. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Oke? Next, yang kedua. Di sini domainnya ada A, terus A lagi. Ini aja udah pasti bukan fungsi. Kalau dia bukan fungsi, udah pasti bukan korespondensi satu-satu. Oke? So, ini salah. Next, yang C. Domainnya A, B, sama C. Benar. 1, 2, dan 3. Semuanya sudah beda kan? Berarti ini adalah korespondensi satu-satu. Next yang D. Kalau D itu kan domainnya udah beda semua nih. A, B, sama C. Tapi hasilnya itu semuanya ke 1 kan? Nah karena sama semua berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Gampang kan? Oke, itulah video pembahasan tentang banyaknya pemetaan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan ciao.